Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Andika dari kelas 8H. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang part of speech, yaitu adalah adjective, pronoun, dan interjection. Sekarang kita akan ke PPT. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang adjective. Adjektif merupakan bentuk kata yang digunakan untuk menjelaskan noun atau kata benda dalam sebuah kalimat. Adjektif biasa disebut dengan kata sifat. Adjektif atau kata sifat itu sendiri memiliki beberapa macam bentuk atau jenis berikut. Ini jenis atau macam-macam adjektif dalam bahasa Inggris yang sering kita gunakan. Macam-macam kata adjektif ada kualitatif adjektif. Kualitatif adjektif adalah digunakan untuk menjelaskan kualitas dari kata benda yang diterangkan. Contohnya, she is a nice girl, my student is diligent, they are interesting, dan lain-lain. Kedua adalah kuantitatif adjektif, merupakan bentuk adjektif atau kata sifat yang berhubungan dengan kuantitas atau jumlah. Contohnya, some fruits that I like there is in a refrigerator. Beberapa buah yang aku suka ada di kulkas. There are some friends in your house. Ada beberapa temanmu di rumahmu. Salah. She needs more sugar in her tea. Dan lain-lain juga. 3 ada numeric adjective. Digunakan untuk menyatakan jumlah, namun numeric adjective lebih menggunakan angka seperti 1, 2, dan lain sebagainya. Contohnya ada there are 10 students in this class. There is just one man in this room. Dan yang lain-lain juga. Ada 4 possessive adjective. Possessive adjective merupakan bentuk kata sifat dalam bahasa Inggris yang menyatakan tentang sebuah kepemilikan dalam suatu bahasa Inggris. Sepertinya kayak that is my husband, this is my wife, is she your best friend, are they your best friend, she is her mom. 5. Interrogative adjective. Interrogative atau juga bisa kadang buat kata tanya ya. Interrogative adjective digunakan untuk memodifikasi sebuah kata dalam bahasa Inggris. Misalnya, who is he? What is your name? Which are your hobbies? What is your hobby? Where is your address? Ada demonstrative adjective. Demonstrative adjective digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu hal. Contoh, this is my house. Those are my best friend. This is my favorite food. This is my favorite song. These are my family. Yang kedua adalah pronoun. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata ganda yang dapat berupa orang, benda, hewan, tempat, atau konsep abstrak. Macam-macam pronoun itu ada personal pronoun. Personal pronoun artinya sendiri adalah kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Kata ganti ini tergantung pada peran yaitu subjek, objek, dan posesifnya. Jumlah orang, dan gender dari noun yang digantikan. Berbeda dengan noun yang memiliki bentuk yang sama ketika berfungsi sebagai subjek atau objek dan menambahkan apostrof. Ketika berfungsi yaitu posesif, bentuk kata ganti ini tergantung pada beberapa parameter yaitu case, yaitu number, person, dan gender. Kedua ada demonstrative pronoun. Adalah kata ganti yang digunakan parameter number atau jumlah dan distance. Kata ganti yang digunakan umumnya berupa benda, namun dapat beberapa orang atau hal yang lainnya. Misalnya singular itu ada far, jauh, near, dekat. Pluralnya far, jauh, near, dekat. Tapi kalau buat pronounnya, kalau buat singular ada that sama this, kalau plural itu ada those sama this. 3 ada interrogative pronoun. Interrogative pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk membuat pertanyaan. Kata ganti bahasa Inggris ini meliputi who, what, which, whose, whom. Who is that man? Siapa lelaki itu? What are you doing? Apa yang kamu lakukan? Relative pronoun. Relative pronoun adalah kata ganti untuk membentuk relative clause atau adjective clause.
Di dalam relative clause, relative pronoun dapat berfungsi sebagai subjek, direct object, atau possessive. Kata ganti ini meliputi ada who, whom, whose, which, that. Contoh kalimatnya adalah the book which I bought yesterday I really interesting. This person who atau menggunakan informal, you met yesterday with my neighbor. Indefinite pronoun adalah kata ganti untuk orang, benda, atau hal secara umum, tidak spesifik. Kata ganti ini ada yang singular, plural, ataupun salah satu dari keduanya. Ada singular yaitu anybody, anyone, everybody, atau everyone, somebody, someone, one, nobody, anything, nothing, another, each, dan lain-lain. Juga ada plural atau both, dua-duanya, several, beberapa, many, banyak, few, dikit, fewer, lebih dikit, once. Ada singular atau plural, ada all, semua, seluruh, satu hal, non, tak seorang pun, tidak ada, some, beberapa, ini jumlah tidak tentu atau tidak terbatas. Ada relative pronoun. Relative pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan bahwa subjek suatu kalimat menerima aksi dari verb atau reciprocal action. Singularnya ada myself, yourself, herself, himself, itself. Kalau pluralnya ada yourself, ourselves, dan themselves. Contoh kalimat relative pronoun itu ada I'm going to buy myself new jeans. Stop blaming yourself. Intensive pronoun. Intensive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk memberikan penekanan pada attention noun atau pronoun lain yang intensive pronoun di suatu kalimat mengarah kepadanya. Bentuk sama dengan relative pronoun. Contoh kalimatnya the bedroom itself is fine, but the bedroom is cramped. It believes happiness is a choice and therefore I myself am responsible for my own happiness. Ada reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun adalah kata ganti yang digunakan pada kondisi ketika dua atau lebih subjek melakukan aksi yang sama terhadap satu sama lain. Pronoun ini terdiri dari each other and one another. They love each other. Mereka saling mencintai. The five mountaineers help one another during the storm. Ada expletive pronoun. Expletive merupakan empty words atau kata-kata yang tidak menambah arti namun berguna untuk memberi penekanan pada bagian tertentu suatu kalimat seperti there, it. Suatu kalimat there, it digunakan bersama verb be untuk membentuk expletive construction. Contoh kalimat expletive pronoun itu ada there is no food in my house. It was easy to meet him. Ada pronoun attention agreement. Ini yang terakhir. Pronoun attention agreement merupakan persesuaian antara pronoun dengan antecedent dalam hal sumber, person, dan gender. Antecedent sendiri adalah kata, frasa, atau klausa yang digantikan oleh pronoun. Agreement ini diperlukan tentunya jika ada keduanya di dalam kalimat. We should take off your hair. Yours dear, there. I had complete my own text and my college tried to dump theirs on me. Yang terakhir ada interjection. Interjection adalah ucapan pendek yang digunakan untuk mengungkapkan emosi. Kata seru bahasa Inggris ini merupakan salah satu dari 8 part of speech. Interjection yang lebih banyak digunakan pada speaking daripada writing. Bisa berdiri sendiri maupun masuk pada dalam kalimat. Jika berada di dalam kalimat, interjection tidak atau hampir tidak memiliki hubungan gramatikal dengan kalimat tersebut. Tanda baca interjection itu interjection yang lebih banyak digunakan pada speaking daripada writing. Jika berada di dalam kalimat, interjection tidak akan hubungan gramatikal dengan kalimat tersebut. Contoh kata interjection itu ada ekspresi senang. Their waiter is good. Aha, atau mengerti kebersamaan. Aha, then you act as if you don't know anything. Alas, he's violent. Ekspresi sedih. Ekspresi kesal atau marah. Ekspresi
ekspresi menyesal atau kasihan pada orang lain. Bah, meremehkan atau jengkel. Bu, penolakan atau penghinaan. Dear, ekspresi terkejut atau kasihan. Ik, terkejut atau takut. Meminta pengulangan atau konfirmasi. Ekspresi ganggu, ragu-ragu. Iu, jijik. Ger, marah dan menggeram. Contoh kalimatnya, wow, this house is so big and beautiful. Oh no, I don't like this music so much. Oops, I didn't mean it. What the F, I hate him so much. What the hell, I miss him. Oke, sekian dari saya Muhammad Rifki Andika Astawaji. Kalau ada kesalahan berbicara mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi